Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadina dengan NIM 2011522012 dari kelas pemrograman berorientasi objek 02 atau genap. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar ujian akhir semester saya yang berjudul Program Penjualan BBM di SPBU. Sebelum saya menjelaskan sintaks yang terdapat pada program yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu database yang akan saya gunakan pada program tersebut. Sebelumnya, saya telah membuat database dengan nama SPBU yang berisikan tabel penjualan BBM. Field atau kolom yang terdapat pada tabel penjualan BBM ini ialah yang pertama ada field nomor. Nomor di sini yaitu nomor faktur yang dimasukkan ke dalam database dengan tipe data integer dan memiliki panjang maksimum 254. Field nomor ini nantinya akan saya set sebagai primary key atau pembeda antara satu record dengan record lainnya. Kemudian field yang kedua itu ada tanggal. Tanggal di sini itu tanggal kapan transaksi tersebut dimasukkan ke dalam database. Kemudian ada admin. Admin ini adalah operator atau orang yang bertugas memasukkan transaksi tersebut ke dalam database. Tipe data dari tanggal dan admin ini sama-sama pacar. Dengan panjang maksimum dari tanggal yaitu 254 dan panjang maksimum dari admin yaitu 100. Kemudian selanjutnya ada kuantitas premium, kuantitas pertalite, dan juga kuantitas pertamax. Kuantitas premium hingga kuantitas pertamax ini maksudnya adalah berapa banyak BBM yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Tipe datanya itu sama-sama double. Kemudian yang terakhir ada kolom total harga. Kolom total harga ini adalah berapa banyak biaya atau harga pembelian dari BBM tersebut oleh pelanggan. Tipe data dari total harga ini adalah integer dengan panjang maksimum 11. Di sini terlihat bawaannya itu ada 0000. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya ada suatu saat pelanggan tersebut hanya membeli minyak dengan jenis premium saja. Nah, otomatis kan pertalite sama pertamaxnya kosong. Nah, supaya dia tidak terset dengan 0, makanya di sini saya set dengan 00 biar nanti jadinya otomatisnya 000 gitu defaultnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari program yang saya buat. Pertama di sini ada file app dengan ekstensi file.java. Ini merupakan library yang saya gunakan pada program saya. Pertama ini ada Java Util Scanner yang nanti berisikan kelas scanner yang digunakan untuk membaca inputan dari user. Di sini ada Java SQL yang ini berkaitan nanti dengan database. Kemudian di sini ada time local datetime sama time format datetime formatter. Ini berguna untuk ngeset tanggal sama ngeformat tanggal tersebut. Kemudian ini ada Java Util Hashmap yang berisikan nanti kelas hashmap. Kemudian ini ada kelas app. Ini saya deklarasikan variable count dengan tipe data connection. Kemudian ini ada konstruktor dari class app. Kemudian ini ada class main atau driver class-nya. Di sini saya inisiasikan variable URL dengan link atau URL dari database saya. Kemudian ini terdapat exception atau try catch. Ini merupakan hashmap, kelas hashmap. Dengan tipe data yang akan saya inputkan itu string. Kemudian saya deklarasikan objek dari kelas hashmap tersebut dengan nama admin. Kemudian ini ada method put. Method put ini berguna untuk memasukkan data admin yang ingin saya kasih akses. Kemudian ini berkaitan dengan mengoneksikan database dengan program yang saya buat. Di sini ada saya deklarasikan variable i terhadap kelas scanner yang nanti berguna untuk membaca inputan dari user. Ini berkaitan dengan ngeset tanggal dan juga untuk mengambil tanggal secara real time. Ini saya inisiasikan variable lanjut dengan tipe data boolean yang bernilai true. Kemudian di sini saya deklarasikan objek J terhadap kelas penjualan. Di sini saya deklarasikan variable ADM yang nanti berguna untuk menyimpan inputan nama adminnya. Kemudian ini ada system out print atau system out print line. Ini fungsinya sama-sama untuk mencetak output. Bedanya kalau misalkan line ini, jadi nanti setelah dicetak outputnya itu ada baris baru gitu. Kalau misalkan ini tidak. Kemudian ini merupakan variable ADM yang berguna untuk menyimpan inputan nama admin, yaitu tipe datanya string. Nah, ini makanya di sini index line. Di sini saya menggunakan method string to lowercase untuk membuat
menyimpan data inputan nama admin tersebut dan saya set ke huruf kecil semua atau bukan huruf kapital. Kemudian di sini ada percabangan yang kondisinya itu untuk ngecek ini nama admin yang diinputkan tersebut ada nggak di dalam mapnya. Ini ada method getnya untuk ngecek. Kalau misalkan ada, atau berarti kan itu nilainya tidak sama dengan 0, maka dijalankan selanjutnya. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada atau 0, maka nanti akan dicetak output akun tidak tersedia, program hanya dapat diakses oleh admin yang terdaftar. Kemudian ini saya ada menggunakan perulangan do while atau looping do while untuk menampilkan output berupa menu dari program yang saya buat secara berulang otomatis gitu. Di sini ada clean clear screen. Ini berguna untuk menghapus output sebelumnya biar dia tidak menumpuk. Kemudian ini mencetak menu-menunya. Kemudian ini nanti ditanyakan mau pilih menu nomor berapa. Nanti inputannya itu disimpan ke variabel menu. Kemudian di sini nanti dicek menu tersebut yang dipilih si user tersebut apakah dia nomor 1. Kalau misalkan nomor 1 atau lihat riwayat data penjualan, maka nanti kan dihapus dulu output sebelumnya biar nggak numpuk lagi, baru dipanggil kelas riwayat penjualan dengan parameter IADM. IADM ini kan tadi tuh variabel yang digunakan untuk menyimpan nama adminnya. Nah ini saya maksudnya adalah jadi kelas dari riwayat penjualan ini bisa diakses atau bisa beroperasi setelah memenuhi parameter atau adminnya itu ada gitu. Kemudian kalau misalkan usernya memilih nomor 2 atau tambah data, maka nanti ini sama tapi bedanya nanti dipanggil lah kelas tambah penjualan. Terus kalau misalkan ternyata usernya milih nomor 3 atau edit data penjualan, maka dipanggil lah nanti kelas edit data penjualan. Dan begitu seterusnya hingga kalau misalkan si user memilih nomor 5 atau cari data penjualan, maka dipanggillah kelas cari data penjualan. Tapi jika nanti user itu tidak memilih salah satu angka yang terdapat pada menu atau di luar jangkauannya, di luar rentangnya, maka nanti akan dicetak output berupa menu tidak tersedia. Nah setelah itu nanti ditanyain user mau kembali nggak ke menu sebelumnya gitu, ke output sebelumnya gitu. Kalau misalkan si user ngejawab, nanti inputannya itu disimpan ke variabel y. Nanti kalau misalkan ini ada method a cause is ignored case. Ini berguna untuk biar si inputan ini nggak diperhatiin gitu, mau dia tuh lowercase semua atau uppercase semua gitu, nggak diperhatiin tuh, di ignore case-nya, kemudian disimpan di variabel lanjut. Nah nanti ini ada perulangan while. Ini jadi dicek kalau misalkan ternyata variabel lanjut ini dia tuh emang mengandung y gitu, atau si user tuh emang input y gitu kan. Kalau misalkan true, maka nanti diulang lagi dari pertama. Tapi kalau misalkan ternyata false, nah nanti dicetak berupa output terima kasih telah menggunakan program ini. Ini merupakan variabel yang tepat nyimpan tanggal tadi. Gitu. Selanjutnya di sini ada catch-nya atau exception-nya. Ini kalau misalkan exception ditangkap itu terkait drivernya tuh bermasalah gitu, nanti akan dicetak output berupa driver error. Terus kalau misalkan ternyata nggak berhasil terkoneksi dengan database-nya, nanti dicetak output berupa tidak berhasil terkoneksi. Di bawah file app.java di sini terdapat juga file app dengan ekstensi Java yang ini merupakan interface dengan nama BBM gitu. Ini merupakan library yang berkaitan dengan SQL exception. Ini ada karena salah satu dari method BBM itu throw dari SQL exception-nya. Nah, metode yang terdapat pada interface BBM ini pertama ada metode nomor faktur, kemudian yang bertipe data integer dengan parameter harga gitu kan, inputan harga dari BBM-nya. Kemudian di sini juga ada metode string admin, terus metode integer harga, metode string tanggal, metode float jual premium hingga metode float jual pertamax. Nah, access modifier dari seluruh metode ini saya set dengan public.
Dan juga masing-masing dari metode ini memiliki parameternya tersendiri gitu. Di sini saya set parameternya harga, soalnya kalau misalkan nomor faktur, jadi kan kayak nomor dia tuh bisa ada fakturnya kalau misalkan ada transaksinya gitu. Transaksinya kan berupa uang gitu. Kalau misalkan ini string admin ini kan untuk ngatur nama admin, makanya di sini putarnya harusnya ada admin gitu. Gitu juga dengan harga dan juga jual premium gitu juga. Kemudian selain itu di sini ada file clean dengan ekstensi filenya sama, itu Java. Nah, ini isi dari file clean itu yaitu class clean. Class clean ini yang berguna untuk ngehapus inputan sebelumnya biar nggak numpuk gitu. Di dalam file penjualan ini merupakan library yang nantinya digunakan dalam program saya. Di sini ada kelas penjualan. Kelas penjualan ini nge-inherit atau mewarisi kelas app dengan keywordnya yaitu extends. Kemudian kelas penjualan ini juga mengimplementasikan interface BBM yang ditandai dengan keyword implements. Ini merupakan konstruktor dari kelas penjualan. Di sini juga saya override method yang ada di dalam penjualan. Pertama itu ada method nomor faktur yang terdapat pada kelas penjualan itu dengan tipe data integer. Method nomor faktur ini memiliki parameter yaitu i-harga atau inputan harga gitu. Method nomor faktur ini nge-throws SQL exception-nya. Dalam method nomor faktur ini terdapat exception juga atau try catch. Ini berhubungan untuk mengkoneksikan programnya dengan database. Nah, ini merupakan query. Jadi saya itu sistem nomor fakturnya itu ngeset otomatis dengan melanjutkan nomor faktur terakhir kali gitu. Nah, makanya di sini query-nya itu adalah select, kan ambil max nomor. Jadi nomor ini merupakan field yang menyimpan nomor fakturnya. Jadi max nomor ini jadi diambil nilai dari nomor faktur terbesar dari tabel penjualan BBM. Kemudian ini di execute atau dijalankan query-nya. Dicek gitu kan, ada berhasil nggak gitu kan, true nggak nilainya. Kalau misalkan iya, nanti saya inisiasikan variable max yang bernilainya itu nilai dari max itu terakhir ke itu apa gitu, nilai maxnya. Nah, terus dicek juga kan, kalau misalkan maxnya itu lebih dari 0, berarti kan otomatis sudah ada transaksinya sebelumnya. Maka untuk nomor faktur selanjutnya itu nilainya itu sama dengan nilai nomor faktur sebelumnya atau max ditambah 1. Tapi kalau misalkan itu tidak lebih dari 0 alias misalkan sama dengan 0, berarti kan otomatis transaksi sebelumnya tidak ada. Makanya di set jadi nomornya itu nomor fakturnya jadi 1. Kemudian ini catch dari exception-nya, penomoran faktur gagal. Kemudian ini juga sistem error print line titik get message ini untuk nge-copy dari pesan errornya gitu, biar muncul juga di outputnya gitu kalau misalkan dia ada error gagal, biar kita nggak pusing untuk nyari solusinya. Kemudian selanjutnya di sini ada method admin yang berguna untuk inisiasiin nama adminnya gitu ke dalam variable admin. Di sini saya menggunakan method string to uppercase untuk huruf kapital semua gitu. Kemudian di sini ada method in-harga. Ini gunanya untuk menginisiasiin harga dari BBM yang dibeli dan juga nge-return harganya tersebut. Kemudian ini ada method tanggal untuk menginisiasiin tanggal transaksinya. Kemudian di sini ada method jual premium. Nah, jadi nanti jumlah berapa yang dibelinya itu. Nah, disinilah di dalam method jual premium, jual pertalite sama jual pertamax inilah diakumulasikan. Di sini ada variable beli. Jadi di sini saya set harga premium itu per liter itu 6.500. Maka untuk mendapatkan berapa liter yang dibeli oleh pelanggan tersebut kan pasti harganya dibagi dengan 6.500. Saya convert-in gitu. Terus nanti variable B itu di return. Kemudian selanjutnya itu di sini ada method tambah penjualan. Ini metode itu berguna kayak untuk insert data ke database-nya. Ini untuk nyetak output berupa daftar menunya. Kemudian ditanyain mau pertama tuh
jenis dari BBM yang dibeli itu apa, kemudian disimpan dalam variabel jenis. Nah, kemudian ditanya juga jumlah harga yang dibelinya berapa gitu. Terus selanjutnya dicek dulu kan, kalau misalkan premium, berarti nanti harganya itu kan, berarti kita kan nyari jumlah yang dibelinya gitu kan, berapa premiumnya. Jadi nanti dipanggil lah kelas jual premium. Jadi otomatis yang Pertamax sama Pertalite-nya kan 0 gitu, makanya di sini set 0. Kemudian ini ada query SQL untuk nge-insert nilainya tersebut dengan query insert into penjualan BBM. Ini merupakan nama kolom atau nama fieldnya, ini merupakan nilainya gitu. Tapi ini kan kalau misalkan dia tuh beli premium, kalau user yang input jenis BBM yang dibelinya tuh Pertalite atau Pertamax, nah dikondisikan lah dia tuh sama juga sintaksnya, cuman paling bedanya tuh kayak nilai dari variabel PT PNPX nya. Nah tapi kalau misalkan ternyata user tuh nge-input tanggalnya tuh di luar dari yang ini nih, di luar dari menu tersebut, nanti akan muncul jenis BBM tidak tersedia gitu. Kemudian di sini ada method riwayat penjualan. Nah, method riwayat penjualan ini berfungsi bagi saya sama kayak nge-select data gitu. Nah, ini kan untuk ngambil data dari database itu kan dicek dulu. Ini di database itu ada nggak sih recordnya gitu. Nah, makanya di sini saya gunakan ada query untuk select count atau ngehitung jumlah query yang ada gitu. Kan disimpan di dalam field total gitu kan, dari tabel penjualan BBM. Ini di execute query-nya. Terus yang jumlah recordnya itu disimpan pada variabel jumlah. Terus dicek lagi kan, kalau misalkan jumlahnya besar dari 0 alias ada recordnya, berarti ada yang mau ditampilkan kan. Nah, makanya dah muncullah ini. Di sini ada query untuk kalau ini query untuk nampilin yang record yang ada itu gitu. Sama kalau misalkan record yang berkaitan dengan skillnya mirip-mirip sama. Di sini saya bedakan biar nggak nyampur gitu. Di sini kan select count, di sini select aja. Terus di ini nih untuk judulnya. Kemudian ini dipakai perulangan supaya kan, jadi kan mana tahu query-nya itu kan ada banyak, jadi biar tampil itu berulang-ulang gitu. Maksud itu recordnya kan ada banyak gitu, biar tampil berulang-ulang. Nah, di sini ada misalkan nomor faktur. Terus ini nih berguna untuk ngeakses nilai dari kolom tersebut pada record sekian gitu. Nih gitu. Sama ini nih dia tuh get in karena dia tuh kan nomornya tuh saya set tadi tipe datanya tuh integer. Nah, ini nih get string karena adminnya juga saya set di itu tipe data string. Dan begitu juga dengan tanggal. Nah, itu kan tuh jenis. Kan tadi kan di database saya itu kan tidak ada tuh kolom untuk jenisnya. Cuman dia itu kan kayak kolom harganya itu kan terpisah-pisah. Nah, untuk mengetahui jenis itu, maka dicek dulu kan, diambil dulu nilai dari masing-masing kuantitasnya tuh. Kalau misalkan kuantitas premiumnya tidak sama dengan 0, berarti kan dibelinya tuh kan. Nah, nanti berarti di jenisnya ini sama dengan premium, berarti kalau tuh premium. Dan begitu juga Pertalite. Kalau misalkan itu tidak sama dengan 0, maka dicetak untuk Pertalite. Sama begitu juga dengan Pertamax. Kemudian selanjutnya ada jumlah. Nah, jumlah ini merupakan kuantitas dari premium itu. Nah, caranya sama aja. Di bedanya juga paling ditambahin kata di terbelakangnya gitu. Di sini get double karena tipe data dari variabel yang nyimpan itu tipe data juga dari kolom itu juga saya set tadi itu double gitu. Terus di sini sama aja ya. Di sini ada harga, total harganya gitu, harga BBM yang dibeli. Gitu. Nah, ini kan tadi kalau misalkan jumlahnya itu besar dari 0. Tapi kalau misalkan ternyata itu tidak besar dari 0, tidak lebih dari 0, dia misalkan 0, berarti recordnya itu nggak ada, maka dia akan dicetak output database kosong. Kemudian selanjutnya ada query untuk edit penjualan. Query edit penjualan ini dia tuh ibaratkan update gitu di CRUD. Itu sintaksnya nggak jauh beda dengan sintaks insert. Cuman paling pertama kan kita cari dulu data yang mau kita update itu apa gitu kan. Di sini otomatis
masukkan dulu kan, ini kan primary key tadi nomor faktur, makanya di sini saya tulis masukkan nomor faktur akan diedit. Terus di select lah data tersebut. Ini berkaitan dengan database juga. Nah, kemudian kalau misalkan di program saya ini yang cuman bisa dapat diedit itu cuman data nama adminnya aja. Kalau misalkan harga sama kuantitas berapa BBM yang dibeli itu tidak saya set untuk bisa diubah gitu. Jadi yang bisa diubah di program saya itu saya set cuma buat nama doang. Nah, ini nih merupakan query untuk nge-editnya, istilah itu di sini update. Jadi update tabel penjualan BBM, set nilai admin itu dengan INM. INM ini merupakan variabel yang menyimpan nama barunya gitu, nama admin terbarunya. Di mana baris keberapa gitu, baris yang nomornya itu sama dengan yang mau kita edit tadi. Itu di execute lah query-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada kalau misalkan ada error nanti dicetak output terjadi kesalahan dalam mengedit data. Kemudian di sini ada method untuk hapus. Nah, kalau di program saya ini ada dua kategori hapusnya. Pertama ada hapus nomor tertentu, terus yang kedua hapus full record. Kemudian kalau misalkan usernya pengen hapus nomor tertentu, ditanyain lah nomor faktur yang mau dihapus itu berapa gitu. Terus disimpan, terus ada query delete dari tabel penjualan BBM yang mana nomor ini kan nomor fakturnya tadi. Nomor itu bernilai sama dengan nomor yang kita inputkan tadi gitu. Kemudian dijalankanlah query tersebut. Kalau berhasil nanti akan muncul output berhasil menghapus data penjualan dengan nomor yang kita inputkan. Tapi kalau misalkan usernya pengen ngapus semua, dia sama. Awalnya bedanya itu di sintaks di query-nya gitu. Kalau tadi kan nomor tertentu delete aja gitu kan, delete from nama tabel di mana ini kondisinya. Kalau misalkan semua itu sekalian aja itu tuh query-nya truncate table nama tabel gitu. Kemudian selanjutnya ada method cari penjualan. Nah, method cari penjualan ini dia tuh ada dua kategori. Pertama itu kayak method cari penjualannya berdasarkan nomor faktur. Yang kedua itu mencari data penjualannya itu berdasarkan nama adminnya gitu. Terus dicek kalau misalkan berdasarkan nomor faktur. Kalau di sini saya taruh di metode terpisah gitu, nanti dipanggil lah metode search nomor. Kalau misalkan dia berdasarkan nama admin, berarti search admin. Kalau misalkan dia itu beda rentangnya, nanti munculkan data hanya dapat dicari berdasarkan nomor faktur atau nama admin. Nah, pertama dia tuh search berdasarkan nomor. Kemudian itu query-nya kita akan men-select atau ngambil data dari tabel penjualan BBM yang mana nomornya itu atau nilai nomor itu like ini seperti gitu, bukan nilai pasti tapi ada kandungannya gitu, mengandung nilai yang kita inputkan gitu. Kemudian dicek kan, ini saya pakai peruangan Wells, maksudnya nomor faktur sama terdapat pada lebih dari satu record, nanti muncul kedua-dua gitu. Tapi kalau misalkan nomor fakturnya kan tadi kita jadiin kan primary key, otomatis nggak mungkin sama dia. Kemudian ini sama kayak sintaks untuk nampilin kayak sama dengan select tadi. Kemudian selanjutnya ada metode untuk berdasarkan nama adminnya. Nah, nama admin kan pertama ditanyain dulu kan nama adminnya siapa, tuh dicarilah. Dan bedanya itu cuman di sini aja ya, nama fieldnya itu gitu, nama fieldnya sama variabelnya yang untuk dibandinginnya gitu. Setelah saya menjelaskan database yang digunakan dan juga saya menjelaskan source code dari program yang saya buat, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan. Ini gitaran. Ini saya coba input nama adminnya yang tidak terdaftar. Akun tidak tersedia, program hanya dapat diakses oleh admin yang terdaftar. Terus programnya langsung terminated. Kemudian saya coba run lagi. Di sini saya coba untuk masukkan akun yang sudah terdaftar. Terus muncul dia menu. Kita lihat tadi kan database-nya kosong ya di sini. Nah, terus kita coba lihat riwayat data penjualan. Kita
database kosong. Terus kita kembali, kita coba inputkan beberapa data. Ini misalnya pertama ditanya dulu, kita mau beli minyak jenis apa nih? Kita mau beli jenis Pertalite. Ditanyain harga. Tadi Pertalite ini saya set nggak salah harganya tuh 7.500. Kemudian saya coba untuk masukin harganya 6.000. Otomatis kan ini kurang dari seliter. Jadi harusnya nanti harganya kurang dari seliter. Oke, ini ada notifikasi data dengan nomor faktur 1 berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba kembali. Kita lihat. Yeay, ada dia. Kemudian kita coba untuk kembali lagi. Kita coba tambahkan data. Kita coba misalnya ini premium. Ini premium ini harganya nggak salah tadi 6.500. Kita coba untuk beli harga 8.000, berarti dia itu lebih dari 1 liter. Kita lihat. Yeay, dia ada. Kemudian selanjutnya itu kita kembali lagi. Kita coba untuk tambah lagi dengan tipe data Pertamax. Harga Pertamax ini tadi saya set 10.000. Nah, coba kita beli pas 10.000. Berarti dia tuh nggak kurang, nggak lebih, berarti dia 1 liter nanti. Kita lihat. Yeay, ada dia di sini 1 liter gitu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit data. Nah, di program saya itu saya cuma bisa set data yang diedit itu cuma nama adminnya aja gitu. Nggak bisa yang lain. Untuk jumlah berapa BBM-nya sama harga BBM-nya tidak saya set untuk dapat diubah. Soalnya kan pasti ada nanti suatu saat adminnya itu dia tuh lagi ke WC misalnya, diganti sama temannya, nanti kan jadi diganti gitu adminnya gitu namanya. Terus jadi misalkan nomor faktur yang akan diedit itu nomor 2 diganti bisa jadi Riri. Oke, kita lihat. Nomor 2 udah ganti jadi Riri. Kita kembali. Sekarang kita coba untuk mencari data. Oke, di sini saya ingin mencari data bisa misalnya nomor fakturnya 3. Muncul dia dengan faktur 3. Itu misalnya saya mencoba dari berdasarkan nama Dina. Ini kan dia tuh ada 2 Dinanya, jadi harusnya nanti itu munculnya 2 kali gitu berdasarkan nama Dina gitu kan. Nah, muncul dia Dina jadi 2 kali. Terus kita kembali. Sekarang kita coba untuk menghapus data. Nah, hapus data ini dia ada 2 juga berdasarkan nomor tertentu atau nomor hapus semuanya sekalian. Kita sekarang coba untuk hapus berdasarkan nomor tertentu aja. Misalnya nomor 2. Itu kita lihat. Nomor 2-nya hilang. Terus sekarang kita coba untuk menghapus semuanya. Mari kita lihat. Database-nya kosong, alias dia tuh udah kehapus semuanya gitu. Sekarang kita sudah mencoba tadi semuanya. Sekarang kita akhiri programnya. Jadi kita nggak kembali. Terima kasih telah menggunakan program ini. Begitu. Sekian presentasi saya. Mohon maaf atas lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.